Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Marizal Akbar dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada presentasi ini saya akan memaparkan redesign gedung rektorat dengan pendekatan desain pasif yang berfokus pada optimalisasi pencahayaan, penghawaan, dan kenyamanan termal. Gedung Rektorat merupakan bangunan dengan aktivitas sepanjang hari yang tinggi. Oleh karena itu, kenyamanan ruang menjadi aspek penting baik di sisi pencahayaan, penghawaan, maupun termal. Namun berdasarkan pengamatan kondisi existing, bangunan ini masih belum memanfaatkan potensi desain pasif secara optimal. Pada kondisi existing, banyak ruang kantor berada di bagian tengah bangunan dan tidak memiliki akses. Massa bangunan yang kompak menyebabkan cahaya alami hanya masuk dari sisi tepi bangunan. Akibatnya, area tengah bangunan cenderung gelap dan bergantung pada pencahayaan batan meskipun pada siang hari. Bangunan juga menggunakan material kaca yang cukup dominan pada fasad, namun belum dilengkapi dengan sistem peneduh yang memadai. Sinar matahari masuk secara langsung tanpa kontrol sehingga menimbulkan silau dan meningkatkan radiasi panas di dalam ruang. Kondisi ini menurunkan kenyamanan visual dan termal penggunaan bangunan. Selain itu, dinding bangunan yang bersifat masif dan minim bukaan menyebabkan cahaya alami sulit menembus ke dalam ruang. Pencahayaan alami hanya efektif di area tepi, sementara ruang bagian tengah dan belakang menjadi gelap. Dampaknya adalah penggunaan lampu meningkat dan efisiensi energi bangunan menurun. Yang kedua, permasalahan penghawaan pasif. Bangunan belum sepenuhnya memanfaatkan arah angin dominan Surabaya. Bukaan bangunan masih kurang optimal, sehingga aliran udara segar dari arah barat, barat laut maupun timur belum dapat tersebar merata ke seluruh ruang. Sirkulasi silang atau cross ventilation belum berbentuk secara efektif. Selanjutnya, gedung rektorat berada di tengah tapak dan dikelilingi oleh massa bangunan lain yang cukup padat, terutama di sisi barat. Kondisi ini menghambat masuknya angin dominan meskipun bentuk massa bangunan memiliki lorong dan cekungan. Aliran udara yang masuk masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh ruang. Permasalahan void. Bangunan memiliki void di tengah sebagai elemen penghawaan pasif. Pada lantai 2 dan 3, ukuran void relatif konsisten sehingga sirkulasi udara masih dapat berjalan. Namun pada lantai 4, ukuran void mengecil sehingga aliran udara vertikal terhambat. Akibatnya, udara panas terperangkap dan kenyamanan termal ruang menurun. Untuk permasalahan termal, atap dak beton. Bangunan menggunakan atap dak beton yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan panas cukup tinggi. Panas yang terserap pada siang hari diantarkan ke ruang bawahnya, terutama pada lantai yang paling atas. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu ruang dan mendorong penggunaan pendinginan buatan secara berlebihan. Selain menurunkan kenyamanan termal pengguna, kondisi tersebut juga mendorong peningkatan penggunaan sistem pendingin buatan sebagai upaya mencapai kenyamanan ruang. Akibatnya konsumsi energi bangunan menjadi lebih tinggi dan berpotensi mengurangi efisiensi termal bangunan secara keseluruhan. Solusi pemecahan masalah pencahayaan pasif, usulan desain, menambahkan secondary skin atau sun shading pada fasad kaca, menggunakan kaca low A atau kaca reflektif untuk mereduksi panas matahari, menerapkan vertikal atau horizontal louvers sesuai orientasi matahari. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan pencahayaan pasif adalah dengan menambahkan secondary skin.
Strategi ini bertujuan mengontrol intensitas cahaya sekaligus mengurangi panas dan silau. Seperti ini contoh-contoh penerapan pada gedung rektorat. Aliran udara alami perlu dioptimalkan dengan membuka bukaan utama pada sisi barat dan barat laut sebagai arah angin dominan. Koridor dan lorong di dalam bangunan dapat difungsikan sebagai jalur ventilasi silang atau cross ventilation, agar angin dapat mengalir menembus ruang secara merata. Penambahan ventilasi atas upper vent dan kisi-kisi fasad juga diperlukan untuk membantu pembuangan udara panas. Dengan strategi tersebut, sirkulasi udara alami dapat meningkat, ruang menjadi lebih sejuk, dan ketergantungan terhadap AC dapat dikurangi. Selanjutnya, pemecahan masalah penghawaan pasif. Membuat ukuran void yang sama antara setiap lantai kecuali lantai 6, karena di lantai 6 terdapat auditorium. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan thermal pada bangunan adalah dengan menyamakan ukuran void pada setiap lantai agar aliran udara vertikal dapat berlangsung secara optimal. Void yang memiliki dimensi konsisten dari lantai bawah hingga lantai atas memungkinkan udara panas naik dan keluar secara alami melalui efek cerobong. Dengan sirkulasi udara yang lebih lancar, panas yang terakumulasi terutama di lantai atas dapat dikurangi. Penerapan solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan thermal ruang serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan penghawaan buatan. Penambahan vegetasi pada void membantu aliran udara segar menjadi optimal. Seperti ini contoh penerapan pada gedung. Menambahkan vertical green di area void menuju ke kolam. Selanjutnya, untuk mengatasi pemecahan masalah solusi thermal yang diterapkan pada bangunan adalah penggunaan atap hijau yang dikombinasikan dengan sistem panel surya. Atap hijau berfungsi sebagai peredam panas alami dengan mengurangi paparan langsung radiasi matahari ke permukaan atap serta membantu menstabilkan suhu ruang di bawahnya. Sementara itu, pemasangan panel surya di atas atap turut berperan sebagai elemen peneduh tambahan yang mengurangi panas berlebih sekaligus memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Kombinasi kedua elemen ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan thermal bangunan, tetapi juga mendukung efisiensi energi dan konsep bangunan berkelanjutan. Berikut hasil desain untuk set plan. Pada hasil desain terlihat penataan masa bangunan yang lebih responsif terhadap iklim serta perintegrasian elemen desain pasif pada set plan dan denah bangunan. Ruang-ruang dirancang agar mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami secara lebih optimal. Seperti ini untuk hasil desain tenda lantai 1, tidak banyak merubah area denah karena ini sudah sesuai teori pendekatan pasif. Ini untuk lantai atapnya ditambahkan green roof dan beberapa solar panel untuk membantu menghemat energi penggunaan listrik pada gedung rektorat. Pada potongan dan tampak bangunan terlihat penerapan void yang konsisten. Secondary skin fasad juga terlihat di sebelah sini untuk potongan A, dan ini untuk potongan B masih sama, mempertahankan void dengan ukuran yang sama. Nah, ini untuk tampak selatan ditambahkan beberapa secondary skin pada kaca dan bukaan pada jendela agar angin lebih optimal masuk ke dalam ruangan dan ruangan di dalam gedung rektorat menjadi optimal. Ini untuk tampak timur juga sama, pemberian secondary skin pada tampak mengoptimalkan aliran udara yang ingin masuk ke dalam ruangan.
Lalu ini tampak perspektif terlihat atap green roof dan beberapa solar panel di atap. Sebagai kesimpulan, penerapan desain pasif pada redesain gedung rektorat diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan visual, termal, dan kualitas udara dalam ruang, sekaligus menurunkan konsumsi energi bangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.